Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk hari ini saya akan memberikan materi mengenai bagaimana cara menghitung rata-rata pada Microsoft Excel atau bisa juga disebut dengan fungsi average. Baiklah, salah satu jenis perhitungan yang sering dilakukan ketika mengolah data angka pada Microsoft Excel adalah perhitungan rata-rata. Bagi guru, hal ini sangat berguna untuk menghitung nilai rata-rata kelas. Selain itu, berguna juga di bidang penjualan, yaitu untuk menentukan rata-rata penjualan. Average merupakan suatu rumus dasar perhitungan rata-rata dari suatu kumpulan angka pada Microsoft Excel. Dengan menggunakannya, kamu akan bisa mendapatkan hasil perhitungan rata-rata secara normal dari angka-angka yang kamu miliki dalam lembar kerjamu. Baiklah, secara umum berikut bentuk penulisan dari rumus average dalam Microsoft Excel. Selanjutnya, ini saya klik dulu ya. Kita klik acak. Kemudian, jangan lupa tanda sama dengan, kemudian baru ketik average kurung buka. Nah, ini kita masukkan acak aja. Nah, kita masukkan seperti ini misalnya. Kemudian kurung tutup. Nah, ini adalah rumus umum dari fungsi average. Jika sudah, klik enter. Di sini tidak ada datanya karena tadi kita tidak memilih data apapun, makanya hasilnya seperti ini. Baiklah, saya hanya ingin memberi gambaran bagaimana rumus umum dari average. Nah, ini bisa kita lihat di formula bar tadi seperti ini. Baiklah, seperti itu. Nah, saya hapus, oke. Input dari average adalah semua angka yang ingin kita hitung rata-ratanya. Mereka bisa dimasukkan secara langsung dalam bentuk koordinat sel ataupun dalam bentuk cell range. Kebanyakan biasanya memberikan input kepada average dalam bentuk cell range yang berisi semua angka yang ingin kita hitung rata-ratanya. Jika kamu memasukkan lebih dari satu angka atau cell range ke dalam average, jangan lupa untuk memberikan tanda koma di antaranya. Sebagai catatan, jika kamu memasukkan cell range ke dalam average, rumus ini akan mengabaikan sel dengan data selain angka. Oke, kita lanjut ke bagian latihan. Ini saya telah membuat sebuah tabel ya. Ini adalah tabel kuantitas penjualan. Ini yang akan kita cari adalah rata-rata penjualan dari bulan Januari hingga bulan Desember. Kita klik di kolom di sel C15. Kemudian ketik sama dengan, kemudian ketik average. Jangan lupa kurung buka, kita pilih di bulan Januari. Nah, ini kita pilih dulu terlebih dahulu ya. Kemudian bisa dipilih secara manual dengan cara tekan tombol shift pada keyboard. Kemudian klik di bulan Februari, Maret, April, hingga bulan Desember. Setelah sudah, ketik kurung tutup. Setelah itu baru klik enter. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, adalah hasilnya seperti ini. Bisa juga kita menggunakan cara cepatnya. Tadi kan satu persatu agak lama. Misalnya kita mempunyai banyak data, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, caranya adalah, ini sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Nah, caranya tetap sama. Ketik dulu sama dengan, kemudian klik average.
kurung buka, kita klik di data yang paling atas yaitu data di bulan Januari, klik, kemudian tekan tombol Shift pada keyboard. Ya, jika sudah, klik di bagian kanan bawah dari kotak yang ada di bulan Januari sehingga ya, klik kiri pada keyboard, tahan, tarik ke bawah sampai bulan Desember. Jika sudah, lepas tombol yang di mouse, kurung, tutup, kemudian klik enter. Nah, ini adalah hasilnya. Begitu juga jika kita akan mencari nilai rata-rata siswa. Nah, kita pindah sheet. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah tabel berisi nilai siswa, nilai beberapa siswa ya. Nah, untuk mencari nilai rata-ratanya masih tetap sama dengan menggunakan rumus yang sama. Ketik terlebih dahulu sama dengan pada sel F3, ketik di sini ya, sama dengan, kemudian ketik juga average, kurung buka, kita klik tugas 1 dari siswa Alifudin, kemudian kita pilih 1 2 3, tugas 1 2 3 ya. Berarti di sini adalah sama dengan average C3 sampai E3. Sini karena di baris ketiga inilah siswa Alifudin berada. Setelah sudah terpilih semuanya, jangan lupa untuk mengetikkan kurung tutup. Setelah itu baru klik enter. Nah, ini adalah nilai rata-rata dari siswa Alifudin. Nah, bagaimana caranya untuk mencari tahu nilai rata-rata siswa lainnya? Nah, untuk mencari tahu, kita punya dua cara kan tadi sebelumnya, yang bisa cara manual, bisa cara cepat. Bebas mau dicari menggunakan cara manual atau cara cepat. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan cara cepatnya saja. Nah, diklik seperti ini ya, tarik ke bawah. Di sini akan terlihat rata-ratanya. Nah, di sini banyak koma. Bagaimana untuk menghilangkan terlalu banyak koma ini? Ini selnya bisa kita kecilkan ya, atau otomatis akan berkurang seperti ini kelihatannya. Tapi di sini rata-ratanya tidak mengecil. Bagaimana kita hilangkan jumlah yang terlalu banyak koma ini? Kita masuk di format cell sampai muncul window seperti ini, klik number. Nah, di sini decimal place-nya tekan 2. Cukup. Jadi nanti hanya ada 2 desimal di belakang koma. 2 angka desimal di belakang koma. Nah, seperti ini. Ini lebih enak dilihat, lebih mudah, tidak terlalu banyak angka. Nah, inilah hasil dari penghitungan rata-rata tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Hanya diklik, semuanya sama sebenarnya. Cuman yang berbeda adalah letak barisnya. C3 sampai E3, C4 sampai E4. Nah, itu menandakan nama siswanya berada di baris berapa. Nah, baiklah, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.